Indonesia tiba-tiba saja masuk daftar elit Angkatan Laut Dunia dengan menduduki peringkat keempat versi WDMMW, sebuah pencapaian yang langsung membuat masyarakat tanah air bersorak bangga, meskipun sebagian besar dari mereka mungkin baru pertama kali mendengar organisasi tersebut. Namun, di saat euforia nasional ini meledak dengan berbagai unggahan di media sosial yang menampilkan kapal-kapal perang Indonesia berlatar lagu-lagu heroik, sebuah komentar dari pejabat pertahanan Malaysia tiba-tiba muncul dan meredam perayaan dengan nada meremehkan. Ia menyebut bahwa kekuatan alutsista Indonesia belum seberapa dibandingkan negara-negara besar lainnya, dan peringkat itu lebih mencerminkan kuantitas kapal daripada kualitas teknologi atau kesiapan tempur yang sebenarnya. Pernyataan tersebut langsung menyulut perdebatan sengit di berbagai forum daring, di mana warganet Indonesia bersikeras bahwa jumlah tetap menjadi faktor penting dalam strategi pertahanan, sementara para analis militer yang lebih rasional justru mulai mempertanyakan seberapa efektif modernisasi alutsista yang telah dilakukan. Dalam rapat mendadak di Kementerian Pertahanan, Presiden Indonesia Prabowo meminta laporan detail tentang kondisi terkini Armada Laut Indonesia, sementara pejabat tinggi TNI AL buru-buru menyusun data terbaru agar bisa memberikan jawaban yang lebih meyakinkan. Di sela-sela diskusi serius itu, beberapa perwira senior justru membahas bagaimana Malaysia sendiri bukanlah negara dengan kekuatan angkatan laut yang terlalu mengesankan, meskipun sering berusaha tampil lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam berbagai kesempatan. Tetapi, sebelum ada pernyataan resmi yang keluar dari pemerintah, spekulasi dan emosi publik terus bergejolak, menciptakan narasi nasionalisme yang berapi-api di satu sisi dan skeptisisme tajam di sisi lain. Sementara di dunia maya perang komentar terus berkobar, di dunia nyata, TNI AL sibuk memamerkan dua kapal patroli cepat terbaru mereka, KRI Hampala 880 dan KRI Lumba-Lumba 881, yang baru saja diresmikan di dermaga KBT Sunda Kelapa, Jakarta. Upacara yang dipimpin langsung oleh KSI Laksamana Muhammad Ali ini tampak megah dengan kehadiran Presiden Indonesia Prabowo, para pejabat tinggi militer, dan tentu saja, media yang siap meliput setiap detail untuk memperkuat narasi bahwa kekuatan Indonesia memang patut diperhitungkan. Dua kapal baru ini disebut-sebut memiliki kecepatan hingga 24 knot dan dilengkapi dengan persenjataan buatan dalam negeri seperti meriam kaliber 40 mm dan dua mitraliur 12,7 mm, yang di atas kertas terdengar cukup tangguh, meskipun tidak ada yang bisa menjamin kehebatannya dalam pertempuran nyata. Namun, di balik seremonial penuh kebanggaan ini, beberapa analis militer yang hadir diam-diam mengamati spesifikasi kapal dengan penuh pertimbangan, bertanya-tanya apakah kedua kapal patroli ini benar-benar bisa diandalkan atau hanya sekadar tambahan angka dalam daftar armada TNI AL. Lebih menarik lagi, dua kapal ini dibangun hanya dalam waktu 26 hari oleh galangan kapal PT Caputra Mitra Sejati di Cirebon, sebuah fakta yang bagi sebagian orang merupakan prestasi luar biasa, tetapi bagi yang lain terdengar sedikit terlalu terburu-buru untuk sesuatu yang akan digunakan dalam operasi militer. Meskipun begitu, di depan awak media, KSIL tetap dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa kapal-kapal ini mencerminkan komitmen modernisasi alutsista yang tak main-main. Sementara Presiden Indonesia Prabowo menegaskan bahwa penguatan pertahanan adalah prioritas utama yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Tetapi, bahkan sebelum tinta tanda tangan peresmian mengering, perdebatan tentang efektivitas modernisasi ini terus berlanjut di balik layar, dengan berbagai pihak mulai mempertanyakan apakah strategi Indonesia benar-benar sudah mengarah pada kekuatan tempur yang optimal atau hanya sekadar memenuhi daftar panjang belanja pertahanan. Sementara Indonesia sibuk merayakan peringkatnya yang baru, Malaysia justru dengan santai mengeluarkan data perbandingan yang secara tidak langsung mengolok-olok klaim keunggulan Indonesia dalam hal angkatan laut. Mereka menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki lebih banyak kapal, banyak di antaranya adalah kapal patroli dan kapal amfibi yang tidak memiliki daya tempur signifikan dibandingkan dengan kapal perang utama yang lebih canggih. Lebih jauh lagi, beberapa analis pertahanan Malaysia menyoroti fakta bahwa banyak kapal perang Indonesia yang telah berusia puluhan tahun dan membutuhkan modernisasi mendalam sebelum bisa benar-benar diandalkan dalam skenario tempur masa kini. Tentu saja, hal ini memicu kemarahan sebagian besar warganet Indonesia yang merasa bahwa tetangga sebelah ini tidak ada hak untuk meremehkan kekuatan TNI AL, terutama mengingat Malaysia sendiri bukanlah negara dengan kekuatan militer yang dominan di Asia Tenggara. Namun, di sisi lain, beberapa akademisi dan pakar militer Indonesia justru menganggap kritik ini sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan, karena meskipun Indonesia terus menambah jumlah kapal, belum tentu ada keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional, seorang mantan pejabat pertahanan Indonesia mengakui bahwa ada banyak aspek yang masih harus diperbaiki, mulai dari sistem persenjataan yang harus diperbarui hingga pelatihan awak kapal yang harus lebih intensif. Tetapi, di luar semua kritik dan perdebatan ini,
Satu hal yang pasti adalah bahwa pernyataan Malaysia telah menyalakan bara semangat di dalam negeri, baik bagi yang ingin membuktikan keunggulan Indonesia maupun bagi mereka yang ingin membenahi realitas yang ada. Di tengah panasnya perdebatan di darat, perairan Natuna kembali menjadi sorotan setelah beberapa laporan menyebutkan bahwa kapal-kapal Malaysia mulai terlihat semakin sering memasuki zona perbatasan Indonesia. Meski insiden semacam ini bukan hal baru, kali ini kehadiran kapal patroli baru Indonesia seperti KRI Lumba-Lumba 881 di wilayah tersebut diharapkan bisa menjadi pengubah permainan dalam menjaga kedaulatan maritim. Di lapangan, para awak kapal patroli TNI AL bekerja keras memantau pergerakan kapal asing, sambil tetap waspada terhadap segala kemungkinan eskalasi yang bisa terjadi sewaktu-waktu jika ada provokasi lebih lanjut. Namun, di sisi lain, Malaysia tampaknya tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengubah pendekatannya, seolah-olah mereka sengaja ingin menguji reaksi Indonesia terhadap manuver-manuver kecil yang terus dilakukan di wilayah perbatasan. Beberapa pakar geopolitik mulai menghubungkan insiden ini dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, di mana negara-negara besar seperti Tiongkok juga ikut bermain dalam dinamika kekuatan di kawasan tersebut. Sementara itu, di Jakarta, Presiden Indonesia Prabowo terus menekankan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika kedaulatan negara terganggu, meskipun pendekatan diplomasi tetap menjadi jalur utama dalam menyelesaikan konflik perbatasan. Tetapi, bagi para prajurit yang berada di kapal patroli di tengah lautan, pernyataan-pernyataan politik tidaklah sepenting kesiapan mereka menghadapi kemungkinan skenario terburuk, karena di laut, hanya ada dua pilihan, mengusir atau diusir. Di media sosial, perdebatan semakin panas setelah analis militer Malaysia mulai membandingkan spesifikasi kapal perang mereka dengan milik Indonesia, seolah-olah ini adalah kompetisi mobil balap di sirkuit internasional. Mereka mengklaim bahwa meskipun Indonesia punya lebih banyak kapal, sebagian besar hanyalah kapal patroli yang tidak bisa dibandingkan dengan fregat dan korvet canggih yang dimiliki Malaysia, yang tentu saja langsung menyulut amarah netizen Indonesia. Tanpa menunggu lama, ribuan warganet berbondong-bondong mengunggah foto kapal selam KRI Nagapasa dan KRI Alugoro, sambil menambahkan narasi heroik tentang ketangguhan alutsista nasional, meskipun banyak dari mereka mungkin baru tahu nama kapal tersebut hari itu juga. Namun, di tengah euforia digital ini, beberapa pengamat militer Indonesia justru mulai angkat bicara dan mengakui bahwa ada beberapa poin valid dalam kritik Malaysia, terutama soal perbandingan teknologi dan kesiapan tempur. Perdebatan semakin menarik ketika muncul argumen bahwa dalam perang nyata, bukan hanya teknologi yang berbicara, tetapi juga strategi, pengalaman, dan faktor manusia, yang menurut mereka adalah keunggulan tak terbantahkan Indonesia. Tetapi, di saat netizen sibuk adu argumen dengan warga Malaysia di Twitter, para pejabat pertahanan di Jakarta justru lebih fokus menyiapkan respon strategis yang jauh lebih serius daripada sekadar perang komentar di media sosial. Bagaimanapun juga, perdebatan daring ini hanya membuktikan satu hal, kebanggaan nasional adalah bensin yang bisa membuat warganet Indonesia terbakar semangat, meskipun seringkali tanpa melihat situasi di lapangan secara lebih objektif. Di lantai tertinggi gedung Kementerian Pertahanan, ruangan rapat tertutup dipenuhi oleh pejabat tinggi militer yang duduk tegang, sementara Presiden Indonesia Prabowo menatap laporan intelijen terbaru dengan ekspresi sulit ditebak. Diskusi dimulai dengan pemaparan singkat tentang meningkatnya insiden pelanggaran wilayah oleh kapal Malaysia di perairan Natuna, yang dikombinasikan dengan semakin tajamnya narasi persaingan militer antara kedua negara. Seorang pejabat senior TNI AL mengusulkan agar Indonesia menggelar latihan militer besar-besaran sebagai bentuk unjuk kekuatan, tetapi ide ini langsung ditanggapi dengan skeptis oleh beberapa diplomat yang khawatir akan memicu respons agresif dari Malaysia. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo dengan nada tegas menginstruksikan agar kritik terhadap alutsista Indonesia dijadikan bahan evaluasi serius, bukan sekadar pemicu adu gengsi di ranah publik yang tidak membawa solusi nyata. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa jika Indonesia terlalu reaktif, Malaysia bisa memanfaatkan situasi ini untuk membangun aliansi yang lebih erat dengan negara-negara yang ingin melemahkan pengaruh Indonesia di kawasan. Meskipun pertemuan ini berlangsung serius, di luar gedung, media sudah mulai merilis berita spekulatif tentang ketegangan militer Indonesia-Malaysia, yang tentu saja langsung menjadi bahan diskusi di berbagai forum daring. Pada akhirnya, rapat ini berakhir dengan keputusan strategis, meningkatkan patroli di Natuna, mempercepat modernisasi alutsista, dan tetap menjaga hubungan diplomatik agar konflik tidak berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Di perairan Natuna yang tenang tapi penuh ketegangan, kapal-kapal patroli TNI AL mulai meningkatkan frekuensi operasinya setelah beberapa laporan mengonfirmasi bahwa kapal-kapal Malaysia semakin sering memasuki zona perbatasan tanpa izin. Keberadaan KRI Lumba-Lumba 881 yang baru dioperasikan menjadi simbol kebangkitan armada patroli Indonesia,
Tetapi bagi para awak kapal di lapangan, tugas ini bukan hanya soal unjuk kekuatan, melainkan juga tentang kesiapan menghadapi potensi konfrontasi yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Meskipun hingga saat ini tidak ada insiden besar yang mencuat, beberapa manuver kapal Malaysia yang kerap mendekati batas perairan Indonesia sudah cukup membuat ketegangan meningkat, terutama di antara para komandan kapal yang harus mengambil keputusan dalam hitungan detik. Sementara itu, beberapa nelayan lokal yang sering melaut di sekitar perbatasan mulai merasa khawatir dengan situasi ini, karena bagi mereka, kehadiran kapal perang hanya berarti satu hal, ada sesuatu yang tidak beres di wilayah mereka. Di tengah situasi yang semakin panas ini, pihak Malaysia tetap tidak memberikan pernyataan resmi terkait kehadiran kapal-kapal mereka, seolah-olah membiarkan Indonesia bingung sendiri dengan provokasi yang terus terjadi. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun televisi nasional, seorang perwira TNI AL menegaskan bahwa patroli akan terus ditingkatkan, tetapi ia juga mengingatkan bahwa dalam konflik maritim seperti ini, keputusan yang salah bisa berdampak besar bagi hubungan diplomatik. Tetapi, bagi para prajurit yang berjaga di geladak kapal dengan tangan siap di senapan, perhitungan diplomatik hanyalah teori belaka, karena di lautan, insting dan ketegasan adalah dua hal yang menentukan apakah mereka yang bertahan atau justru dipermainkan oleh keadaan. Di galangan kapal PT Caputra Mitra Sejati di Cirebon, suasana sibuk dan penuh tekanan terasa di setiap sudut, dengan para insinyur dan teknisi bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa target penyelesaian kapal perang baru bisa terpenuhi tepat waktu. Kapal-kapal yang tengah dibangun ini adalah bagian dari proyek percepatan modernisasi alutsista yang digagas pemerintah, yang bertujuan agar Indonesia tidak hanya memiliki armada besar, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan tempur yang semakin kompleks. Pemerintah menyambut baik progres ini dan menyebutnya sebagai bukti bahwa industri pertahanan dalam negeri semakin maju, tetapi di sisi lain, beberapa pakar mulai mempertanyakan apakah kapal-kapal yang diproduksi dengan kecepatan tinggi ini memiliki kualitas yang benar-benar bisa diandalkan di medan pertempuran. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap sistem persenjataan dan navigasi yang dipasang benar-benar telah teruji dengan baik, karena dalam sejarah militer, banyak insiden yang terjadi akibat kegagalan teknis yang seharusnya bisa dicegah sejak tahap produksi. Di ruang uji coba, para teknisi melakukan berbagai simulasi untuk mengukur ketahanan kapal terhadap berbagai skenario tempur, tetapi tetap saja, skeptisisme masih muncul dari beberapa pihak yang meragukan apakah pembangunan kapal dengan anggaran terbatas bisa menghasilkan kualitas terbaik. Sementara itu, di luar area galangan, media mulai melaporkan tentang potensi pesanan kapal dari beberapa negara tetangga yang tertarik dengan perkembangan industri pertahanan Indonesia, yang tentu saja menjadi berita baik di tengah semua perdebatan yang terjadi. Namun, bagi para pekerja di pabrik ini, mereka tidak terlalu peduli dengan komentar atau kritik yang beredar, karena bagi mereka, setiap kapal yang mereka rakit bukan hanya sekadar proyek, tetapi juga simbol kebanggaan bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam urusan pertahanan. Di Kuala Lumpur, seorang mantan pejabat militer Malaysia akhirnya angkat bicara soal perdebatan panas di media sosial dan menegaskan bahwa peringkat World Directory of Modern Military Weapons, WDMMW, tidak bisa dijadikan tolok ukur mutlak untuk menilai kekuatan militer sebuah negara. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi nasional, ia menyebutkan bahwa meskipun Indonesia berada di posisi keempat, peringkat itu lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah kapal yang dimiliki daripada kualitas atau efektivitasnya dalam pertempuran nyata. Pernyataannya sontak menjadi bahan diskusi baru di Twitter dan berbagai forum pertahanan, di mana netizen Indonesia berusaha keras membantah klaim tersebut dengan berbagai data statistik, meskipun sebagian dari mereka baru mendengar tentang WDMMW beberapa hari lalu. Sementara itu, analis pertahanan di Jakarta justru melihat pernyataan ini sebagai pengingat penting bahwa Indonesia memang masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan teknologi dan kesiapan tempur alutsistanya. Beberapa pengamat menyoroti bahwa jumlah kapal yang banyak memang bisa menjadi keuntungan, tetapi tanpa sistem persenjataan modern dan strategi tempur yang matang, kekuatan armada hanya akan menjadi angka di atas kertas. Meskipun demikian, di media sosial, narasi tetap berlanjut bahwa Indonesia sudah lebih maju dan Malaysia hanya iri, yang membuktikan bahwa perdebatan di ranah maya terkadang lebih berorientasi pada emosi daripada substansi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak terlalu menanggapi pernyataan ini secara resmi, karena bagi mereka, fokus utama tetap pada modernisasi pertahanan yang telah berjalan, bukan pada perang opini yang tak berujung. Di berbagai universitas pertahanan dan lembaga riset strategis di Jakarta dan Kuala Lumpur, diskusi akademik mulai bermunculan untuk membedah lebih dalam dinamika pertahanan yang semakin memanas ini. Beberapa pakar dari kedua negara mulai menggelar seminar dan webinar tentang bagaimana kompetisi militer yang berlebihan dapat mengganggu stabilitas regional,
meskipun sebagian besar peserta tetap berpegang teguh pada kebanggaan nasionalnya masing-masing. Salah satu poin utama yang disoroti adalah bagaimana negara-negara di Asia Tenggara seharusnya berfokus pada kerjasama keamanan maritim, alih-alih terseret dalam spiral persaingan yang justru bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Namun, di lapangan, ketegangan tetap sulit dihindari, terutama dengan meningkatnya aktivitas kapal-kapal asing di wilayah perbatasan yang terus memicu respons defensif dari masing-masing angkatan laut. Seorang profesor dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia mengingatkan bahwa meskipun kompetisi itu wajar, tanpa mekanisme komunikasi yang baik, gesekan kecil bisa saja berubah menjadi insiden yang sulit dikendalikan. Sementara itu, di Indonesia, ada pandangan bahwa persaingan ini justru harus dijadikan pemicu untuk mempercepat inovasi teknologi pertahanan dalam negeri, tanpa harus kehilangan arah dalam menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Tetapi, dengan tren media yang lebih suka menampilkan narasi rivalitas daripada kerjasama, tampaknya jalan menuju stabilitas regional masih penuh dengan tantangan yang belum tentu bisa diselesaikan hanya dengan diskusi akademik di ruang seminar. Di sela-sela pertemuan ASEAN yang digelar di Singapura, delegasi Indonesia dan Malaysia akhirnya duduk bersama dalam sesi diskusi tertutup mengenai dinamika pertahanan yang semakin menjadi sorotan publik. Meskipun pertemuan ini berlangsung dalam suasana formal dan penuh senyum diplomatis, sumber internal mengungkapkan bahwa masing-masing pihak tetap berpegang teguh pada argumen mereka terkait posisi strategis dan kekuatan militer di kawasan. Delegasi Indonesia dengan tegas menekankan bahwa modernisasi alutsista mereka bukan sekadar untuk unjuk kekuatan, tetapi bagian dari strategi pertahanan yang lebih luas dalam menghadapi ancaman nyata di wilayah maritim. Sementara itu, delegasi Malaysia tetap beranggapan bahwa jumlah besar tidak selalu berarti keunggulan strategis, karena dalam peperangan modern, teknologi, manuver, dan kecepatan respon jauh lebih penting daripada sekadar memiliki lebih banyak kapal perang. Di luar ruang pertemuan, para diplomat dari negara ASEAN lainnya hanya bisa mengamati dengan ekspresi netral, karena bagi mereka, baik Indonesia maupun Malaysia tetap menjadi bagian penting dalam keseimbangan geopolitik di kawasan. Sementara media internasional mulai menyoroti pertemuan ini dengan berbagai spekulasi tentang potensi persaingan jangka panjang. Di media sosial, perdebatan tetap berlanjut dengan narasi kita lebih kuat tanpa memperhatikan konteks diplomasi yang sebenarnya. Pada akhirnya, meskipun tidak ada keputusan dramatis yang diambil dalam pertemuan ini, satu hal yang semakin jelas, hubungan Indonesia-Malaysia di sektor pertahanan akan terus berada di antara dua kutub, yaitu kompetisi dan kerjasama, tanpa pernah benar-benar berada di satu sisi saja. Di pos pengamanan TNI Al di Tarakan, Kalimantan Utara, suasana terasa lebih hidup dari biasanya ketika KRI Lumba-Lumba 881 akhirnya tiba untuk menjalankan misi perdananya di wilayah perbatasan yang sering menjadi titik panas perselisihan maritim. Kapal patroli ini langsung menjadi pusat perhatian, dengan para prajurit yang menyambutnya dengan semangat tinggi, sementara para komandan mulai mempersiapkan strategi patroli baru untuk meningkatkan pengawasan di perairan sengketa. Dengan sistem navigasi canggih dan persenjataan yang lebih modern dibandingkan generasi sebelumnya, KRI Lumba-Lumba 881 diharapkan bisa memberikan respons lebih cepat terhadap setiap pelanggaran wilayah yang terjadi. Namun, di balik antusiasme ini, beberapa personel tetap menyadari bahwa tantangan utama mereka bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga dari keterbatasan sumber daya dan dukungan logistik yang seringkali masih jauh dari ideal. Seorang perwira senior mengingatkan bahwa kapal secanggih apapun tidak akan berarti banyak jika tidak didukung oleh sistem komando yang efektif serta koordinasi yang solid antara pusat dan unit di lapangan. Di sisi lain, para analis pertahanan menilai bahwa ujian sesungguhnya bagi KRI Lumba-Lumba 881 bukanlah saat acara penyambutan yang penuh optimisme ini, tetapi di saat ia benar-benar harus menghadapi situasi nyata yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat. Namun, bagi para prajurit yang berdiri tegap di geladak, memandang laut lepas yang penuh ketidakpastian, hanya satu hal yang ada di benak mereka, bagaimana memastikan bahwa kapal ini bukan sekadar tambahan angka dalam daftar alutsista, tetapi benar-benar menjadi garda terdepan pertahanan maritim Indonesia. Di hadapan awak media yang memenuhi ruang konferensi pers di Jakarta, Presiden Indonesia Prabowo menegaskan dengan nada mantap bahwa modernisasi alutsista bukanlah sekadar proyek mercusuar, melainkan bagian dari strategi besar pertahanan nasional yang tak bisa diganggu-gugat. Dengan gestur tangan yang tegas, ia menambahkan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan dirinya didikte oleh peringkat atau opini pihak asing, karena sejatinya, kekuatan militer tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan prajurit menghadapi skenario tempur yang sesungguhnya. Sementara para pejabat dan petinggi militer tampak mengangguk setuju, pernyataan ini justru langsung menjadi bahan analisis di berbagai media asing,
di mana beberapa menganggapnya sebagai langkah strategis, sementara yang lain mengaitkannya dengan potensi eskalasi ketegangan regional. Di kalangan pengamat pertahanan luar negeri, ada yang menilai bahwa Indonesia memang perlu mengejar ketertinggalan dalam teknologi pertahanan, tetapi ada pula yang mengingatkan bahwa peningkatan militer tanpa diplomasi yang kuat justru bisa menjadi bumerang di masa depan. Di dalam negeri, reaksi masyarakat pun beragam, dengan sebagian besar netizen bersorak penuh kebanggaan karena akhirnya ada pemimpin yang bicara dengan nada siap perang kalau perlu. Sementara yang lebih kritis bertanya-tanya apakah anggaran besar untuk alutsista benar-benar akan sebanding dengan hasilnya di lapangan. Sementara itu, di forum-forum diskusi pertahanan, pembahasan pun semakin ramai, mulai dari perbandingan kapal perang hingga spekulasi tentang strategi yang akan diterapkan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman potensial di perairan sengketa. Tetapi, di luar segala perdebatan dan analisis, satu hal yang jelas adalah bahwa Indonesia telah mengirimkan pesan kuat, kita tidak main-main soal pertahanan, dan siapapun yang ingin mencoba, sebaiknya berpikir dua kali. Di tengah sorotan media dan perbincangan akademisi, semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa hubungan pertahanan antara Indonesia dan Malaysia kini memasuki babak baru yang lebih kompetitif daripada sebelumnya. Dengan kedua negara terus meningkatkan investasi di sektor militer, pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat, tetapi sejauh mana rivalitas ini akan berdampak pada stabilitas kawasan, mengingat sejarah panjang perselisihan perbatasan yang tak pernah benar-benar usai. Di Kuala Lumpur, beberapa pengamat pertahanan mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa sikap agresif Indonesia dalam modernisasi militer bisa memicu efek domino di ASEAN, di mana negara-negara lain akan terdorong untuk ikut memperkuat alutsista mereka demi menjaga keseimbangan kekuatan. Sementara itu, di Jakarta, narasi yang berkembang lebih berfokus pada kebangkitan pertahanan nasional sebagai bagian dari harga diri bangsa. Dengan sentimen kita sudah terlalu lama diremehkan, sekarang saatnya unjuk gigi, yang semakin membakar semangat publik. Di forum diskusi strategis tingkat ASEAN, diplomasi tetap menjadi kata kunci, tetapi di belakang layar, masing-masing negara tampaknya mulai berhitung, menimbang sejauh mana mereka harus bersiap jika persaingan ini berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Beberapa analis mengingatkan bahwa meskipun persaingan bisa menjadi pemicu inovasi dan kemajuan, tanpa komunikasi yang baik, kompetisi ini bisa dengan mudah berubah menjadi eskalasi yang sulit dikendalikan, terutama jika diwarnai dengan insiden kecil yang memicu reaksi berlebihan. Tetapi, bagi banyak orang, perdebatan ini bukan sekadar soal strategi dan kebijakan, melainkan soal bagaimana negara bisa menunjukkan bahwa kita bukan sekadar pemain pinggiran, tetapi kekuatan yang harus diperhitungkan di kawasan.